Duhai, sekarang pecinta telah terpisah jauh dari kekasih hatinya. Hidup dengan hati gundah gulana, hancur lebur dan tubuh terkoyak, laksana gelap malam tanpa terang mentari. Bagai raja tanpa singgasana atau seperti orang buta kehilangan tongkat. Sejak berpisah dengan Laila, semangat Kais memudar bahkan tak mengenali diri sendiri. Kais sering berjalan dengan dada telanjang. Tak ada selai kain yang menutupi badannya dari sengatan panas udara. Berkeliling kampung sembari memanggil-manggil nama Laila. Kian hari jiwa pemuda Malang ini kian menderita. Ia berharap ada orang yang ringan tangan dapat menolong mencarikan obat. Namun harapan itu tak kunjung datang. Senyum dan empati para sahabatnya tak mampu menyembuhkan sakit hatinya karena memendam rindu yang mendalam. Jika rindu sudah memuncak, ia segera menuju gurun terpencil, diam menyendiri, tanpa sanak saudara dan karib kerabat. Ia terus berteriak memanggil nama gadis pujaannya, tetapi teriakannya hanya menggema di cakrawala. Menggema dan memantul dari bukit satu ke bukit lain. Sedang Laila nan jauh di sana, telinganya tak mampu mendengarnya dan batinnya yang mampu merasakan. Panggilan Kais seakan sia-sia karena tiada seorang pun yang mendengar dan menjawab seruannya. Rupanya ulah Kais yang senantiasa menyebut nama Laila dianggap telah mencemarkan nama gadis pujaan dan keluarganya. Orang tua mana yang hatinya tidak hancur ketika permata hatinya yang menjadi bunga seluruh kabilah disebut-sebut oleh orang gila dan menjadi bahan tertawaan masyarakat. Luka karena busur panah beracun masih dapat diberikan penawar. Namun jiwa orang tua mana yang dapat menemukan penawar jika anaknya menjadi ocehan orang gila? Ikhtiar orang tua sudah cukup. Usaha menghindarkan dari pendengaran dan penglihatan Kais sudah dilakukan. Laila telah dipingit hingga orang tuanya tak lagi memperhatikan masa depan putri semata wayangnya. Orang-orang dari kabilah lainnya akan memandang sinis jika bertemu dengan keluarga Laila. Keluarga Laila memandang semua ini adalah musibah yang sangat besar hingga rasanya mereka tak mampu untuk menanggungnya. Karena tak tahan terhadap gunjingan yang dianggap mempermalukan, akhirnya keluarga Laila sepakat pindah ke Lembah Najem. Suasana di sana lebih nyaman dan sejuk serta jauh dari keramaian. Mereka merasa aman di daerah tersebut karena orang-orang di daerah tersebut tidak mengetahui suratan takdir yang telah menimpa mereka. Perasaan Laila tidaklah setentram keluarganya. Justru ia kian tersiksa. Jiwa Laila yang jauh dari kekasihnya senantiasa mengenang Kais pujaan hatinya. Siang terbayang malam dikenang. Siang berharap malam meratap.
Harapan yang semakin menyala dalam hatinya ingin berjumpa dengan dambaan hatinya. Rasa cinta semakin menghujam di dalam hatinya walaupun mereka berjauhan. Getar jiwa Laila terhubung juga kepada Kais. Jika Laila kian menderita, maka Kais bertambah sengsara. Ulah pemuda itu semakin tidak karuan. Kini Kais sering meninggalkan rumah, hidup sendirian di padang pasir yang gersang atau di hutan belantara yang berbahaya. Tidak lagi memperhatikan tubuhnya, rambutnya dibiarkan memanjang, berjalan ke sana kemari tanpa busana. Dini hari, kala fajar belum merekah benar, Kais berjalan tergesa-gesa keluar rumah menuju gurun. Ia mengembara sendirian tanpa seorang pun bersamanya menuju semak-semak dan lembah-lembah, menyusuri rumpun mawar yang tumbuh dan menyebarkan harum di padang sunyi. Ia melewati pohon-pohon palem yang tumbuh subur dan menyejukkan jiwa dan menyejukkan jika tertiup angin. Kais berhasrat untuk mengadukan nasibnya, tetapi ia bingung kepada siapa. Tiada seorang pun yang mampu memahami perasaannya. Sanak kerabatnya menganggap cinta Kais kepada Laila cuma asmara anak remaja pada umumnya, hanya sesaat dan akan sirna tak berbekas. Bahkan ada yang beranggapan Kais telah diganggu oleh makhluk halus penunggu Sahara. Kebanyakan orang beranggapan ia telah hilang ingatan. Jika Kais berjalan di kampung-kampung dengan telanjang dada, banyak orang memanggil dengan sebutan Majnun, si gila. Anak-anak kecil akan mengikuti langkahnya dari belakang sambil melempari batu. Hanya bebatuan lembah yang mampu memahami derita batinnya. Kais cukup betah berlama-lama tinggal di belukar dan lembah yang sempit. Hanya bukit dan lembah yang setia mendengarkan jerit tangisnya memanggil Laila. Di sana ia dapat membayangkan paras Laila nan cantik dengan kilau cahaya di pipi. Jika kerinduan Kais kepada Laila sudah memuncak, dadanya terasa sesak, pikirannya menjadi kalut. Kata yang terucap dari mulutnya hanyalah Laila, Laila. Ucapan itu bak sebuah mantra-mantra yang terus menggema. Air mata derita dan keputusasaan mengalir deras di pipinya yang pucat, seperti tetesan embun yang jatuh ke tanah. Ia kehilangan semangat dan putus asa. Akal sehatnya pun tercerabut bersama kesadaran dirinya. Pada kondisi sudah demikian, sair-sair nan indah keluar dari bibirnya yang kering. Wahai angin, sampaikan salamku pada Laila. Tanyakan padanya apakah dia masih mau bersua denganku. Apakah ia masih memikirkan diriku? Bukankah sudah kukorbankan kebahagiaanku demi dirinya? Hingga diri ini terlunta-lunta, menderita di padang pasir yang gersang. Duhai kesengsaraan pagi yang murni dan indah, maukah engkau menyampaikan salam rindu pada kekasihku? Belailah rambutnya yang hitam berkilau untuk mengutarakan dahaga cinta yang memenuhi jiwaku. Duhai angin, maukah engkau membawakan keharuman rambutnya padaku sebagai pelepas rindu?
Sampaikan pada gadis yang memikat hati itu betapa pedih hatiku bila tak bertemu dengannya. Hingga aku tak kuat lagi menanggung beban kehidupan. Aku merangkak menyusuri padang pasir. Tubuh berbalut debu dan darah menetes. Air mataku pun sudah kering. Karena selalu meratap dan merindukannya. Wahai semilir angin pagi, bisikkan dengan lembut salamku. Sampaikan padanya pesanku ini. Duhai Laila, bibirmu yang selaksa merah delima mengandung madu dan memancarkan keharuman surga. Membahagiakan hati yang memandang. Biarkan semua itu menjadi milikku. Hatiku sudah dikuasai oleh pesona jiwamu. Kecantikanmu menusuk hatiku laksana anak panah. Hingga sayap yang telah patah ini tak mampu lagi terbang. Warna-warni bunga menjadi layu dan mati karena cemburu pada kecantikan parasmu yang bersinar. Engkau laksana dewi dalam gelimang cahaya surga. Engkau laksana dewi dalam gemilang cahaya. Surga pun tak akan tertarik untuk mencuri segala pesona yang engkau miliki. Surga pun akan tertarik untuk mencuri segala pesona yang engkau miliki. Karena engkau terlalu indah dan terlalu berharga untuk tinggal di bumi. Duhai Laila, dirimu senantiasa ada di mata. Siang selalu kupikirkan dan malam selalu menjadi bunga-bunga tidurku. Hanya demi engkau seorang jiwaku rela menahan kesengsaraan dan kehancuran. Jeritku menembus cakrawala, menyebut namamu sebagai pengobat jiwa, penawar hati. Tahukah engkau, tahi lalat di dagumu itu seperti sihir yang tak bisa aku hindari. Ia menjadi sumber kebahagiaan yang telah memikatku untuk senantiasa mengenangmu. Membuat manusia yang lemah ini tak lagi mempunyai jiwa. Karena jiwaku telah tergadaikan oleh pesonamu yang memabukkan. Jiwaku telah terbeli oleh gairah dan kebahagiaan cinta yang engkau berikan. Dan demi rasa cintaku yang mendalam, aku rela berada di puncak gunung salju yang dingin seorang diri. Berteman lapar, menahan dahaga. Duhai kekasihku, hidupku yang tidak berharga ini suatu saat akan lenyap. Tetapi biarkan pesonamu tetap abadi selamanya di hatiku.